nonton video ini, perkenalkan nama aku Rufina. Kegiatan aku sehari-hari, aku itu bekerja di salah satu startup company di Jakarta. Dan kegiatan aku tuh di posisi aku sendiri, aku lebih banyak duduk aja sih gitu di depan laptop. Jadi kebayang lah ya gitu kesehariannya seperti apa. Untuk aku sendiri sebenarnya nggak pernah jaga pola makan gitu sama sekali. Jadi kalau di kantor tuh ya udah jajan sembarangan, gorengan kayak gitu-gitu. Dan aku juga lagi nggak aktif olahraga. Dulu sih aku aktif nge-gym gitu, cuman aku selama gym juga nggak punya target, dan aku juga nggak jaga pola makan aku gitu. Jadi aku nggak tahu apa objektif aku gitu loh untuk olahraga sendiri gitu, dan aku nggak pernah ngerasa satisfied dengan aku olahraga gitu. Nah udah gitu, karena sekarang lagi work from home gitu ya, karena kan mungkin sebagian dari kalian juga lagi WFH juga ya, karena kita kan juga menaati peraturan dari pemerintah juga buat PSBB. Dan aku di rumah tuh ya, daripada kita mengeluh gitu ya, mendingan kita beraktivitas lah, nambah aktivitas di rumah. Salah satu contoh yang aku tambahin nih di daily schedule aku juga workout gitu di rumah. Workout itu sebenarnya awalnya aku masih clueless gitu, aku mau workout yang seperti apa sih gitu. Dan mungkin aku singkat cerita aja. Dulu tuh aku waktu SMP dan SMA aku tuh pernah di berat badan 65 kilo dengan tinggi aku yang cuman 155 cm, guys. Nih, kalau mau lihat fotonya di sini. Itu gendut banget ya. Kalau misalnya di foto tuh mungkin agak lebih kelihatan kurus dikit, tapi aslinya gendut banget gitu. Sedangkan sebenarnya apa tuh namanya, orang tua aku tuh dulunya nggak gendut sih, kayak papa mama aku tuh nggak gendut, jadi sebenarnya nggak keturunan gendut juga gitu, bisa dibilang ya karena pola makan aku aja yang nggak benar gitu. Dan waktu itu mungkin aku juga baru kenal cinta gitu ya guys, jadi aku mulai sayang sama badan aku pengen memperbaiki badan aku, nggak cuman buat bentuk badan aja, tapi buat kesehatan dari dalam tubuhnya juga. Jadi aku diet tapi aku nggak ngerti gitu ya. Aku merasa ya udah, kalau diet itu nggak usah makan nasi aja gitu. Dan aku sempat nggak makan nasi selama berapa lama tahu nggak guys? 1 tahun. 1 tahun aku nggak makan nasi. Bener-bener aku tuh nggak ganti karbohidrat juga. Jadi aku mungkin beberapa kali makan kentang gitu ya. Tapi aku nggak setiap hari makan. Jadi aku nggak dapet asupan karbohidrat juga setiap harinya gitu. Sampai aku tuh lemes banget. Nah suatu hari, kan dulu kan masih zaman-zamannya nugas gitu-gitu ya, banyak deadline. Nah aku tuh minum kopi biar bisa begadang, itu kopi Starbucks yang apa tuh namanya, americano. Nah itu kan cukup apa ya, strong juga ya kopinya. Nah itu aku sampai masuk rumah sakit karena aku minum kopi itu 3 hari berturut-turut guys. Nah itu aku masuk rumah sakit. Pas masuk rumah sakit itu posisinya tadinya aku 65 kan beratnya. Nah pas masuk rumah sakit tuh udah sekitar 55 beratnya. Dan itu aku dirawat di rumah sakit sekitar 3 minggu lah. Itu lama banget guys, sudah hampir mau sebulan. Dan keluar dari rumah sakit aku nggak tahu sih mesti seneng apa sedih. Cuman berat badan aku tuh jadi 45. Kayak drastis banget kan. Jadi pulang-pulang ke rumah tuh badannya emang rasanya lebih enteng gitu, terus kayak baju-baju pada longgar semua. Tapi ngerti nggak sih kalau kurus karena sakit tuh lemas badannya, kayak nggak berdaya, terus nggak kenceng badannya tuh, kurusnya tuh kayak masih melebar-lebar gitu loh lemaknya. Nah itu tuh ya udah gitu, aku jalanin hari-hari kayak biasa. Teman-teman aku juga waktu aku mulai masuk sekolah lagi kayak shock gitu, gila kurusan banget gitu kan. Nah terus ya udah, karena waktu itu dokter bilang aku nggak boleh olahraga dan diet ketat lagi, aku mulai makan seperti biasa lagi, junk food dan lain sebagainya, sampai aku gendut lagi. Nah cuman gendutnya tuh udah nggak sampai yang 65 kilo lagi sih. Waktu itu tuh kira-kira di angka 57, 58 gitulah. Nah udah aku mulai kuliah aku ngekos. Nah bayangin aja ya, anak kos tuh gimana, kadang nugas terlalu banyak, jadinya tuh kayak nggak sempat untuk kayak masak makanan yang sehat, yang bernutrisi, maunya go food, grab food aja. Terus kalau masak paling masak indomie, masak telur kayak gitu-gitu. Ya udah, berat badanku di situ. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung nih ya guys ya, menurut apa tuh namanya, BMI dan lain sebagainya, aku tuh idealnya sebenarnya di angka sekitar 47 atau 48 gitu. Karena tulang aku sendiri sebenarnya nggak berat gitu, tulang aku tuh ringan. Nah, Nah udah
udah, singkat cerita aku udah lulus kuliah. Terus pas lulus kuliah aku balik lagi ke rumah gitu di Jakarta. Karena waktu kuliah itu sendiri kan aku memang harus ngekos gitu ya. Nah pas di rumah tuh kalau keluarga aku termasuk khususnya mamaku itu tipenya suruh aku makan terus gitu, karena mungkin ada trust issue kali ya, dari sebelumnya aku pernah sempat yang masuk rumah sakit itu. Jadi mamaku bener-bener khawatir banget, selalu sangat khawatir setiap jam setiap detik gitu tentang makan aku, kayak kamu harus makan Vina, kamu harus makan gitu. Jadi begitu balik ke rumah ya sama aja sama kayak di kos gitu loh, kayak makanannya kayak gitu lagi. Nah terus akhirnya aku decide buat ya udah deh daftar gym aja gitu. Jadi ya udah makan di rumah kayak biasa tapi aku nge-gym gitu. Nah aku nge-gym, aku cuman ikut kayak kelas-kelas aja, tapi aku nggak punya objektif gitu, kayak apa sih yang mau aku capai gitu dari aku olahraga. Aku mau target berat badan berapa sih, terus aku mau ngebentuk badan gitu atau mau apa gitu. Bener-bener nggak ada target sama sekali guys. Jadi selama olahraga tuh paling aku ngerasainnya cuman badan lebih fit aja gitu, karena kan aku di kantor kan juga cuman di depan laptop aja ya, duduk doang. Badan lebih fit, gak gampang sakit lagi. Kalau dulu aku suka masuk rumah sakit, sekarang udah gak pernah masuk rumah sakit lagi. Terus udah, tapi berat badan di situ-situ aja gitu. Lebih seringnya naik atau stabil kayak gitu, nggak pernah turun. Nah akhirnya udah kan, mulai tuh teman-teman kantor bilang lama-lama, kayaknya lu gendutan Devin. Aduh di situ tuh gue udah kayak insecure banget kalau udah dibilang kayak gitu. Dan pacar gue juga bilang gue gendutan gitu kan. Ya udah, tapi pacar gue tuh nggak pernah yang maksa nge-push gitu. Dia tuh cuman kayak ya lebih ke ngasih motivasi aja sih gitu. Dan dia bilang untuk kayak diet dan olahraga juga nggak boleh diforsir setiap hari. Nah mumpung lagi work from home, gue cobalah cari-cari gitu ya. Gue nggak lihat tentang makanan dulu sih, gue cari-carinya tentang workout dulu. Nah di situ tuh gue pakai workout dari pertama kali banget, gue pakai dari clothing. Nah dari antara kalian mungkin kalau misalnya yang udah sering workout itu pasti tau lah gitu ya tentang clothing. Dia tuh banyak banget pilihan workoutnya, mulai dari yang high intensity, terus yang kayak upper body, lower body workout kayak gitu-gitu ya, udah lengkap banget lah semuanya, kalian tinggal pilih aja. Nah itu tuh dia ada challenge yang 2 weeks share challenge. Nah itu tuh aku ikutin itulah gitu selama 2 minggu, tapi aku nggak jaga makan dan itu nggak ada perubahan apa-apa. Kayak jadi di rumahku tuh nggak ada timbangan. Nah aku baru beli timbangan, waktu aku nimbang ternyata nggak turun gitu. Nah cuman kan aku pernah belajar waktu aku di tempat gym ya, kita tuh sebenarnya mungkin kita olahraga tapi kita nggak turun berat badannya. Kenapa? Karena masa lemak kita diganti sama masa otot dulu, dimana mungkin beratnya sama, berat masa ototnya misal 1 kilo, masa lemaknya 1 kilo gitu, cuman mereka tuh lapisannya berbeda. Jadi ini masa otot segini, ini masa lemak segini. Nah kalau misalnya kita olahraga, masa lemak yang 1 kilo ini hilang gitu ya, hilang digantikan sama yang otot, dimana beratnya sebenarnya sama, cuman lapisannya lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kita ukur lingkar lengan kita atau lingkar perut kita itu pasti berkurang, cuman mungkin berat badan kita aja nggak turun gitu. Nah kesalahan orang-orang biasanya di sini adalah mereka tuh biasa ngebandingin diri mereka sama orang lain. Misalnya di sini aku contohnya, misalnya ya seminggu aku bisa turun 3 kilo gitu, tapi si B nyobain nih cara aku workout, misalnya hari Senin workout ini, Selasa ini gitu, dia coba, tapi ternyata dia dalam seminggu even turun aja enggak gitu. Nah dia langsung pesimis kayak, ah ya udahlah mendingan gak usah, orang udah dicoba nggak bisa. Nah kan banyak faktor lainnya ya, selain olahraga juga ada pola makan, pola tidur kayak gitu. Nah itu juga menjadi faktor X yang bisa mempengaruhi berat badan kita gitu loh, sama metabolisme kita juga gitu. Nah itu yang bikin kadang orang-orang tuh gagal diet karena dia berhenti di tengah jalan. Padahal tuh proses untuk seseorang menurunkan berat badannya tuh beda-beda jangka waktunya guys, nggak bisa disamain semua. Dan polanya juga beda gitu. Mungkin si A cocok sama pola makan ini tapi si B nggak cocok gitu, malah dia stuck atau malah naik berat badannya gitu, karena beda-beda.
Nah gini, setelah aku workout clothing dan masih stuck gitu berat badannya, aku kan waktu itu belum bisa ngukur juga ya kayak fat mass aku, muscle mass aku berapa gitu. Jadi aku juga nggak bisa pastiin, dari situnya juga berubah. Nah akhirnya aku mulai jaga pola makan aku gitu. Itu aku terapin sampai sekarang ya. Jadi untuk urutannya sendiri, pagi itu wajib banget yang namanya sarapan. Nah, aku tuh sarapan yang lebih tinggi serat aja sih biar aku kenyang sampai siang gitu. Nah, biasanya aku sarapan di jam 7 pagi. Aku sarapan Kellogg's yang all brand nih. Kalau misalnya kalian nggak tahu yang kayak gini. Nah, itu tuh aku pakai susu full cream aja sih, tapi kalau misalnya kalian mau lebih diet lagi gitu, kalian bisa pakai skim milk, cuman aku kayak nggak suka karena dari serealnya aja tuh udah nggak terlalu ada rasanya gitu, jadi ya udah aku pakai susu full cream aja. Nah, selain itu aku kadang aku campur pakai Kellogg's yang oats and honey, ini yang kayak gini, aku campur aja dua itu. Biasanya porsinya satu mangkok gitu. Nah itu sih udah sarapan itu biasa aku bisa kenyang sampai jam 2 gitu guys, sampai jam 2 aku kenyang. Nah jam 2 itu biasanya aku makan siang. Nah makan siang tuh beda-beda sih gitu ya. Kadang aku makan nasinya tuh kayak cuman 2 sampai 3 sendok tapi lauknya terserah gitu ya, terserah mau apa aja lauknya. Cuman jangan yang terlalu tinggi lemak juga. Tapi harus ada lemaknya juga guys, karena kita juga masih butuh lemak gitu ya. Nah aku biasanya lauknya bener-bener nggak pasti sih, apa aja daging, biasanya daging ayam atau sapi atau anything gitu. Pokoknya tetap ada karbonya juga. Nah kalau kalian mau lebih yang karbonya lebih kompleks, kalian bisa ganti pakai nasi merah. Kalau aku sih tetap nasi putih aja gitu. Nah itu udah makan siang, biasanya aku ya udah lanjut kerja lagi. Dan biasanya tuh di sore aku udah lapar gitu ya. Cuman kadang kalau sore tuh masih kalau misalnya kerja nih ya, itu aku masih kayak bikin report dan lain sebagainya, jadi nggak sempet buat makan. Nah biasanya aku baru sempet tuh kayak jam 6 gitu. Nah jam 6 kalau emang aku kayak udah lapar lagi, aku biasa minum jusnya itu biasanya campuran antara apel, strawberry, sama madu. Nah itu aku nggak pakai gula, nggak pakai susu sama sekali, pokoknya pakai madu aja biar manis. Itu udah enak banget guys. Nah itu juga jadi si jus itu sama si sereal yang tadi pagi aku makan itu bisa memperlancar metabolisme kita, terbukti banget gitu ya. Kalau aku nggak mengkonsumsi di antara dua itu gitu dalam satu hari, aku tuh bisa maaf ya, bisa pupnya tuh kayak nggak lancar gitu, besoknya bisa nggak pup kayak gitu. Nah itu bisa melancarkan metabolisme kita juga. Nah selain jus kadang aku bisa ganti pakai buah-buahan juga bisa gitu. Terus kalau misalnya aku lagi pengen makan ya aku makan gitu, cuman nggak makan nasi ya. Biasa kayak makan roti atau snack-snack gitu, snack biskuit sih, tapi bukan ciki ya, jangan ciki guys. Biskuit-biskuit gitu nggak apa-apa kok, regal atau apa, karena kan maksudnya kita nggak boleh terlalu nyiksa diri kita juga gitu ya buat nggak makan sama sekali gitu, jangan gitu, apalagi kalau kita lapar, itu akan mempengaruhi apa tuh namanya pencernaan kita juga gitu, malah nanti takutnya kamu jadi mah atau asam lambung. Nah terus ini yang penting banget yang mungkin kalian nggak lakuin gitu ya selama WFH, karena pola hidup kalian jadi jamnya tuh berantakan. Nah tapi aku selalu tidur tepat waktu. Ini berasa banget guys. Jadi kalau misalnya aku tidur kayak jam 9 atau jam 10 gitu, terus pokoknya aku tidur yang kayak 8 sampai 9 jam gitu, untuk bangun di pagi harinya besok tuh lebih enak badannya. Terus kadang kalau aku pagi-pagi minum air putih itu sarapan gitu-gitu, berat aku masih stabil, kadang turun gitu loh. Jadi kenapa kita penting buat tidur, karena di saat tidur itu ada beberapa organ tubuh kita yang bekerja kayak gitu loh. Dan itu bekerjanya buat membakar lemak dalam tubuh kita juga gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tidur, gimana cara organ kita itu mau bekerja kayak gitu. Jadi kita harus istirahat juga. Itu penting banget buat menjaga kesehatan dan metabolisme tubuh kita gitu. Jadi kuncinya itu sih guys, apa tuh namanya, untuk sarapan pagi itu penting, lunch itu harus dikurangin sedikit untuk karbohidratnya. Dan kalian juga bisa ganti karbo kompleks buat makan siang. Terus makan sore kalian bisa kayak jus buah-buahan gitu, atau kalau kalian lagi pengen makan biskuit-biskuitan boleh kayak gitu. Dan yang penting tidur tepat waktu, 8 sampai 9 jam tidur.
Apalagi ya, udah sih paling itu aja kalau dari aku, karena aku sendiri sebenarnya bukan expertise banget gitu ya. Aku juga sekarang masih belum mencapai body goals idaman aku, karena aku sekarang sih currently aku masih di 50 kilo berat aku ya, 49,9 something, dan goals aku di 47 gitu. Tapi aku karena udah mau mendekati goals aku sendiri, aku nggak terlalu forsir. Awalnya aku mungkin setiap hari olahraga yang kayak gila-gilaan. Sekarang aku paling 3 sampai 4 kali aja olahraga seminggu. Sekali olahraga kita mentokin di 1,5 jam, itu udah maksimal banget guys. Jangan sampai lebih dari itu gitu, karena tubuh kita bakal kecapean juga kayak gitu kan kalau terlalu diforsir juga gitu sih paling. Nah, untuk workout yang aku pakai sekarang, aku mulai variasiin sih, jadi nggak cuma dari clothing aja, aku juga pakai ada namanya Amy Wong gitu. Nah, itu kalian bisa search juga. Kalau dia tuh aku ngerasanya ya, kalau clothing kan intens banget gitu ya kalau buat yang hit workoutnya. Kalau dia tuh hitnya tuh nggak terlalu yang gerakannya intens banget, tapi keringetnya ngocornya sama gitu kayak yang di clothing gitu guys. Jadi kalau misal kalian yang nggak mau terlalu yang jumping banget, yang burpees kayak gitu, kalian bisa coba dari yang si Amy Wong itu gitu. Nah, untuk variasinya sehari-hari, olahraganya apa aja sih gitu yang perlu diikutin, rest day-nya tuh kapan sih. Nah, kalian bisa follow Instagram aku di sini @rufina A-nya 2. Nah, itu aku ada sharing untuk my daily workout tuh seperti apa gitu, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Aku sharing semua di situ, apa video YouTube-nya yang mana aja yang dipakai. Tapi kalau misalnya untuk kayak makanan yang aku makan sehari-hari, aku belum share sih gitu. Tapi kalau misalnya dari kalian juga mau tipsnya, kalian bisa komen di kolom komentar di YouTube, dan juga bisa subscribe channel aku. Jadi di sini aku bisa terus update gitu buat apa perkembangan diet aku sendiri seperti apa gitu guys. Jadi paling sekian video YouTube dari aku. Sorry kalau terlalu cepet gitu ngomongnya, karena kalau diceritain semua sama aku itu tuh kayak nggak selesai pasti videonya gitu. Jadi maaf juga kalau misalnya banyak kesalahan juga di video ini, atau aku masih gugup ngomongnya. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi gitu dengan dukungan kalian juga. Oke, kalau gitu guys, semoga video ini membantu, dan aku harap juga untuk antusiasme dari kalian juga gitu ya, apalagi dari kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak aku dan lagi nge-reach goal yang sama gitu. Oke, semangat semuanya. Thank you everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe.